Zona batik pelagi merupakan zona dengan kedalaman 1.000 sampai 4.000 meter. Kondisi fisiknya seragam dan tidak ada aktivitas produsen, sehingga hanya ada konsumen sekunder seperti ikan. Suhu pada zona ini sudah lebih rendah dibanding dengan suhu yang ada di atasnya. Di bawah zona mesopelagik adalah wilayah yang gelap gulita. Ini merupakan kegelapan atau midnight atau zona batik pelagi, yang membentang dari 1.000 meter ke dasar perairan dalam zona bentik. Keadaan di seluruh zona ini agak seragam. Kegelapannya menyeluruh, tekanannya menghancurkan, dan suhu, nutrisi, serta kadar oksigen terlalu semuanya rendah. Ikan bati pelagik. Angelfish bungkuk adalah predator penyergap bati pelagik yang memikat mangsanya dengan bioluminescent. Ia dapat menelan mangsa yang lebih besar dari tubuhnya. Banyak spesies bristlemouth seperti spark angelmouth di atas juga predator penyergap bati pelagik yang dapat menelan mangsa lebih besar dari tubuhnya. Mereka adalah yang paling melimpah dari semua keluarga vertebrata. Flabby whalefish merah yang masih muda melakukan migrasi vertikal setiap malam ke zona mesopelagik bawah untuk memakan copepoda. Ketika jantan menjadi dewasa, hatinya membesar dan rahangnya menyatu. Mereka tidak lagi makan, tetapi terus memetabolisme energi yang tersimpan di hati mereka. Sloane viperfish dapat melakukan migrasi setiap malam dari kedalaman bati pelagik ke dekat permukaan air. Fangtooth yang tersebar luas ini memiliki gigi paling besar dari ikan manapun. Sebanding dengan ikan dengan ukuran tubuhnya, meskipun penampilannya yang menakutkan, ikan bati pelagik biasanya berotot, lemah, dan terlalu kecil untuk dianggap sebagai bahaya terhadap manusia. Ikan batik pelagis memiliki adaptasi khusus untuk mengatasi kondisi ini. Mereka memiliki metabolisme yang lambat dan diet yang tidak terspesialisasi. Memakan apapun yang datang, mereka lebih suka diam dan menunggu makanan daripada membuang-buang tenaga untuk mencarinya. Perilaku ikan batik pelagis dapat dikonsentrasikan dengan perilaku ikan mesoplagis. Ikan mesoplagis lebih lincah, sedangkan ikan batik pelagis hampir semuanya predator yang diam dan menunggu. Biasanya mengeluarkan sedikit energi jika bergerak. Yang dominan adalah bristlemouth dan angelfish kecil. Ikan-ikan ini berukuran kecil, panjang sekitar 10 cm dan tidak lebih dari 25 cm. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka menunggu dengan sabar di kolam agar mangsa muncul dan terpikat oleh fosfor mereka. Energi kecil yang tersedia dalam zona batik pelagis tersaring dari di atas dalam bentuk detritus, bahan feses, dan sebagian invertebrata atau ikan mesoplagis. Sekitar 20% dari makanan yang berasal dari zona epipelagis jatuh ke zona mesoplagis, tetapi hanya sekitar 5% tersaring ke zona bati pelagis. Ikan bati pelagis bersifat menetap, menyesuaikan dengan keluarnya energi minimum di habitat dengan makanan yang sangat sedikit atau energi yang tersedia, bahkan sinar matahari. Hanya ada bioluminesensi. Tubuh mereka memanjang dengan otot-otot yang lemah, berair, dan struktur skeletal. Karena kebanyakan ikan-ikan ini berair, mereka tidak berkompres oleh tekanan tinggi pada kedalaman ini. Mereka biasanya memiliki rahang brengsel yang luas dengan gigi yang bertumpuk. Mereka berlendir tanpa sisik. Sistem saraf pusat terdapat pada garis rusuk dan sistem penciuman matanya kecil dan mungkin tidak berfungsi. Insang, ginjal, dan jantung serta gelembung renang kecil atau tidak ada. Terdapat fitur umum yang ditemukan pada larva ikan yang menunjukkan bahwa selama evolusi mereka, ikan batik pelagis telah memperoleh fitur ini melalui neoten. Seperti larva, fitur ini memungkinkan ikan untuk tetap tersubpensi di dalam air dengan sedikit mengeluarkan energi. Meskipun penampilan mereka menyeramkan, binatang-binatang dari kedalaman laut ini kebanyakan ikan miniatur dengan otot yang lemah dan terlalu kecil untuk mengancam manusia.